Shalom, selamat petang Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Kita mengucap syukur sore ini diberi kesempatan untuk membangun ibadah Patuen yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai ibadah ini kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 111 bait 1 dan 2. Gusti Yesus pamarto marang ingkang sampurna krana sing ring Gusti kula dipun ayomi sonarahe Sang Kristus kesakul tinembus katan pade dayani katan saged luari sakumpan damel kula nadyan dados punapa namung siye Sang Kristus kesangkul tinembus. Baiklah, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita kuduskan ibadah pada sore hari ini dengan pengakuan kita yang demikian. Ibadah kami pada sore hari ini kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, Allah yang penuh kasih karunia, kiranya memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat serta kerinduan kita kepada Tuhan, karena berlangsungnya ibadah masih dalam bentuk online, bukan di mana dan bagaimana cara kita menyembah dan mencari Tuhan, namun Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan? Seperti tema ibadah yang akan kami sampaikan pada sore hari ini, kami beri judul Terus untuk Mencari Tuhan. Kami ajak Bapak Ibu menyanyi Kidung Pasamuan Jawi 111 bait yang ketiga. Gesang kula mung laha lan wonten lelabennya amung salibing Gusti ingkang kula gandheni bila kula mung pasrah klayan tulus ing manah. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan menerima firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua, dan sebelum kita menerimanya, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, marilah Engkau hadir di tempat ini, khususnya di dalam ruangan hati kami masing-masing, di mana saat ini kami telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami, dengan segenap pikiran kami. Biarlah sejenak kami menanggalkan segala beban hati, segala tantangan, pergumulan, dan masalah-masalah kami yang ada. Kami mau Tuhan hadir melawat kami, firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Bapa, marilah urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan
melalui firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dan ketika kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, Engkau pun memampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman kebenaran-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman ini, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang akan kami sampaikan, itu semua adalah berasal dari hati dan pikiran Bapa. Semua berasal dari kehendak Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan Alkitab kita. Pada sore hari ini saya akan mengajak untuk membaca firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacanya. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kidung pujian KPJ 195 bait yang kedua saja. Sabdeng ala gumpi kuno ring sapu anemo kang ring kesinan dosaku mesakini akan tiang kang wangko ing mana mulya
di dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, saat kita menyelidiki diri, saat kita mau jujur pada diri kita masing-masing, bahwa ternyata selama ini keinginan kita untuk bergaul dengan Tuhan, keinginan untuk mencari Tuhan, belum menjadi sebuah keinginan yang mendominasi hati pikiran kita dan seluruh kehidupan kita. Mau saya ulangi, keinginan kita untuk mencari Tuhan belum mendominasi hati dan pikiran kita. Artinya bahwa keinginan kita masih tertuju kepada perkara-perkara dunia yang kita jumpai setiap hari, yang kita lihat setiap hari, yang akhirnya ruang hati kita ini belum bisa 100% menjadi ruang yang maha kudus. Ruang yang maha kudus adalah ruangan yang khusus hanya boleh didominasi oleh suara-suara Tuhan. Sehingga hal inilah yang membuat keadaan umat percaya atau orang-orang percaya di dalam kehidupan setiap hari belum benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin berurusan dengan Tuhan. Belum 100% memiliki keinginan untuk mencari Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Dan yang lebih disayangkan lagi, keadaan ini atau kondisi ini adalah suatu keadaan yang tidak kita sadari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam firman Tuhan, saya tekankan di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, akan saya baca ulang, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ayat ini seringkali terjadi pada saat awal-awal perjumpaan kita dengan Tuhan. Misalnya pada saat kita mengalami pertobatan, atau pada saat kita diteguhkan di dalam iman kita melalui baptisan. Ya, mungkin saat-saat hari-hari pertama, minggu-minggu atau bulan-bulan pertama, atau tahun-tahun pertama pada saat kita menerima Tuhan, pada saat kita mengalami kasih mula-mula bersama Tuhan, mungkin saat itu kita masih merasa dekat dengan Tuhan. Namun, berjalannya waktu, kasih mula-mula kepada Tuhan itu menjadi luntur, Bapak Ibu, menjadi blur. Kenapa? Karena kasih mula-mula kita terancam oleh daya tarik dunia yang begitu kuat ini. Daya tarik dunia yang begitu menggoda, tawaran-tawaran yang begitu menyenangkan, sehingga keinginan kita untuk bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan itu dikalahkan oleh keinginan kita akan kesenangan-kesenangan di dunia ini. Sehingga kita menjadi tidak punya lagi ruang untuk mencari Tuhan. Boleh saya katakan di sini memang proses pengiringan akan Tuhan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Ini sulit sekali. Tantangannya besar sekali. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalimat ini seharusnya membuat kita gentar. Sebab bila saatnya Tuhan tidak mau lagi untuk kita temui,
Artinya ini adalah sebuah tanda-tanda kebinasaan bagi orang yang tidak ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh selama hidupnya ada di dunia ini. Tuhan tidak mau ditemui bukan tanpa dasar, Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yang kita masih tinggal di dunia ini, kita sering berurusan atau mengejar perkara-perkara dunia daripada kita ingin berurusan dengan Tuhan. Sehingga sebenarnya kalau kita mau bertanya, siapakah penyebabnya? Penyebabnya ya adalah diri kita sendiri yang kita mematikan hasrat kita untuk mencari Tuhan. Jadi bagaimana kita mau bertemu dengan Tuhan jikalau kita tidak punya hasrat? Bapak Ibu, dikatakan juga berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Artinya di sini, jikalau setiap hari kita tidak pernah lagi mau membiasakan diri kita untuk meluangkan waktu terbaik kita, memberikan waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan melalui saat teduh, ya bisa terjadi suatu saat pada suatu titik jenuh, pada saat titik tertentu kita menjadi kehilangan perasaan kita untuk mencari Tuhan. Perasaan mula-mula kita yang dulu ada itu menjadi mati, tidak lagi blur tetapi mati, tidak ada lagi perasaan kita. Sehingga pada saat kita tidak lagi punya perasaan, kerinduan, kita tidak punya lagi keinginan untuk berurusan dengan Tuhan, kita merasa jauh dengan Tuhan. Lalu kita merasa seperti untuk menemui Tuhan itu seperti sulit. Lalu kita berkata, kenapa Tuhan tidak menjawab, tidak mendengar doa-doa kita? Ini yang mungkin bisa disebut bahwa jiwa kita ini kering dan kosong. Karena hasrat hati kita telah ditutup, telah terlanjur didominasi oleh perkara-perkara dunia yang sudah memenuhi hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita menyadari siapakah diri kita ini? Siapa? Bapak Ibu, kita ini adalah umat ciptaan Tuhan. Kita ini ciptaan, kita ini lemah. Kita ini adalah umat yang tidak mampu. Kita syarat dengan dosa. Kita ini perlu kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita adalah umat ciptaan Tuhan, sesungguhnya pada dasarnya kita ini adalah orang yang harus taat dan tunduk kepada Allah yang Maha Kudus yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sesungguhnya kita yang harus mencari Tuhan. Namun lucunya Bapak Ibu, justru terbalik. Sepertinya Tuhan yang membutuhkan kita, bukannya kita yang membutuhkan Tuhan. Ini terbukti dari cara hidup kita yang belum bisa secara khusus menyediakan waktu yang terbaik untuk masuk ke hadirat Tuhan setiap saat. Ruang hati kita telah lebih dulu diisi oleh perkara-perkara dunia. Telah diisi oleh kesibukan-kesibukan dunia. Bapak Ibu, baiklah kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, kita orang Kristen. Kita datang beribadah ke gereja setiap hari Minggu, tentunya seringkali tanpa kita sadari itu adalah sebuah formalitas. Itu adalah sebuah kewajiban, ya karena kita orang Kristen, kita harus beribadah ke gereja. Namun pernahkah Bapak Ibu kita menyelidiki hati kita?
adakah kerinduan yang sungguh-sungguh di dalam hati kita untuk mencari Tuhan? Keinginan hasrat hati kita karena kita membutuhkan Tuhan sehingga kita datang ke gereja. Ya, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Mari kita lihat bahwa ini adalah sebuah panggilan Tuhan buat kita, umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini ditebus oleh Tuhan. Ya. Jadi, pada saat firman Tuhan ini berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ini sesungguhnya adalah kesempatan buat kita, Bapak Ibu. Kesempatan di mana kita diberi waktu untuk berjumpa dengan Tuhan kapanpun. Setiap saat, Tuhan selalu memberikan kepada kita ruang dan waktunya untuk mendengarkan kita. Ya, tapi sayangnya kesempatan ini seringkali kita tidak peka. Kesempatan ini tidak bisa kita tukar dengan apapun. Ya, kesempatan ini tidak bisa terulang lagi, Bapak Ibu. Sebab pada saat kita sudah pada nafas titik kita yang terakhir, pada saat kita sudah masuk pada kehidupan yang abadi, yang disebut kehidupan di balik kematian, tidak ada kesempatan kedua untuk kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberi waktu untuk memperbaiki hidup kita. Ya, akhirnya ketika kita sudah tidak punya kesempatan, kita akan terbuang dari hadapan Tuhan. Kita tidak punya lagi waktu untuk membangun hubungan yang intim, yang pribadi dengan Tuhan. Ya, inilah Bapak Ibu yang akhirnya disebut sebuah kengerian. Bapak Ibu, baik buat kita untuk kita punya rasa takut, punya rasa ngeri, punya rasa gentar. Sebab kehidupan yang kita jalani ini pasti akan berakhir, Bapak Ibu. Kita pasti akan kembali kepada Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita selama kita hidup di sini, di dunia ini. Dan pada saat nanti kita sudah tidak punya waktu lagi, pada saat waktu kita sudah habis, kita akan menyesal. Kenapa pada waktu kita hidup kemarin, kita tidak memberikan waktu yang terbaik untuk memberikan waktu kita untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan yang membimbing kita. Akhirnya kita baru menyadari bahwa kehidupan yang mendahulukan, kehidupan yang diisi oleh perkara-perkara dunia yang sia-sia ini akan membawa kita pada kehidupan yang menjerumuskan, kehidupan yang jauh dari Tuhan. Namun, kita sudah tidak punya waktu lagi. Bahkan firman Tuhan mengatakan persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Mengejar kesenangan dunia tidak akan membawa kita kepada Tuhan. Seharusnya kita harus memilih prinsip seperti apa yang Paulus katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6, ayatnya yang ke-7 dan 8 berkata demikian, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Pada saat prinsip Paulus ini kita jadikan prinsip hidup orang percaya, kita jadikan prinsip hidup kita, maka rasa lapar dan haus kita kepada Tuhan itu tidak akan mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara dan jemaat kekasih Tuhan, marilah kita tanamkan beberapa hal di dalam hati dan pikiran kita saat ini, Bapak Ibu. Bukan besok, bukan lusa, bukan saat-saat mendekati masa-masa tua kita,
Tetapi saat ini Bapak Ibu, apa? Yaitu ada 3 hal. Selama kita masih menghirup nafas hidup ini, berikanlah waktu khusus yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan. Setiap saat kita mencari Tuhan, kita mendengarkan suaranya. Berilah hati kita untuk selalu rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ruang hati kita harus menjadi ruang yang maha kudus, yaitu ruang khusus yang hanya boleh didominasi oleh suara Tuhan. Artinya bahwa kita harus sungguh-sungguh menutup mata hati pikiran kita untuk suara-suara yang tidak penting. Suara-suara dunia yang menjerumuskan kita. Iri hati, dengki, permusuhan, perselisihan, hati yang tidak bisa mengampuni. Kira-kira itu perkara-perkara dunia atau suara-suara yang bukan suara daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ingat bahwa yang disebut orang berbahagia adalah orang yang selalu punya kerinduan akan Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, kiranya kebenaran ini semakin membuat kita menyadari bahwa selama kita belum memberikan waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan, jikalau selama ini kita masih disibukkan oleh perkara-perkara dunia, kiranya pada sore hari ini hati pikiran kita terbuka, lalu kita sadar, lalu kita mau berubah sungguh-sungguh untuk memberikan ruang hati kita, mengisi hati kita, menjadikan hati kita adalah ruang maha kudus yang sungguh-sungguh diisi oleh firman kebenaran atau suara kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Mari sejenak Bapak Ibu kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih. Sore ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami di dalam peribadatan ini. Kami sungguh ingin Tuhan, Engkau mengubahkan hati kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang punya rasa takut dan gentar akan kehidupan kami sesudah mati, kehidupan kekal di balik kematian. Sehingga ketika kami punya rasa takut dan gentar, kami berbalik, berubah menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh haus untuk mencari Tuhan, rindu untuk dekat kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan saja sebagai satu-satunya sumber kekuatan yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan, ialah firman-Mu kami materaikan di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, begitu banyak berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-Nya yang selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, entah itu berupa berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat kesehatan, penghiburan, dan apapun. Dan pada sore hari ini, mari kita diberi waktu dan kesempatan untuk membawa persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan ada firman Tuhan yang mendasarinya dari Filipi 4, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi kidung KPJ 181 bait yang ke-1. Puji syukur kunjuk Gusti
Kita masuk di dalam doa syafaat, kita membawa doa untuk persembahan yang kita kumpulkan, berdoa untuk gereja kita, dan berdoa untuk hal-hal yang lain yang perlu kita bawa di dalam doa syafaat sore ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Selamat sore Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat, segala anugerah, segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada sore hari ini, kami Engkau izinkan untuk membangun ibadah dan kami menerima firman-Mu yang sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mengumpulkan persembahan yang ini adalah sebagian kecil dari berkat Tuhan yang berkelimpahan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, terimalah, kuduskanlah persembahan ini, sehingga apa yang kami bawa, yang kami berikan untuk Tuhan ini benar-benar boleh menjadi berkat untuk gereja kami, yaitu jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan Singosari. Tuhan campur tangan untuk setiap rencana-rencana gereja-Mu, apapun yang menjadi kebutuhan kami, Engkau cukupkan melalui persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang Engkau pakai di dalam mengelola persembahan ini, Engkau berikan hikmat bijak di dalam mengelolanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami dengan segala agenda-agenda acara yang telah kami susun, yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini adalah agenda untuk menghadapi bulan Kespel yang sebentar lagi akan masuk, yang akan kami lewati. Tuhan mohon campur tangan kegiatan demi kegiatan, kiranya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk proses rencana renovasi gereja kami yang ada di Pagas. Tuhan, kami tidak tahu apa ke depan yang menjadi rencana Tuhan bagi kami jemaat-Mu Singosari. Yang kami percaya adalah ada Tuhan di balik semua kehidupan berjemaat kami. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang terbaik itu boleh terjadi di tengah kehidupan jemaat-Mu bergereja. Proses sertifikasi tanah juga kami serahkan kepada Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, seturut dengan harapan-harapan kami dan seturut dengan rencana-rencana Tuhan tentunya. Tuhan, kami juga mendoakan untuk rekan-rekan sepelayanan kami, penatua, diaken. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dengan keluarganya, dengan seluruh pelayanan-pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya pelayanan yang kami berikan sungguh-sungguh hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mendoakan para pamong, ketua kelompok, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja. Tuhan memberikan hati kami yang penuh dengan sukacita, yang kami lakukan semuanya bukanlah untuk kehebatan kami Tuhan, tetapi kami kembalikan semua sebagai rasa syukur, ungkapan terima kasih kami atas kebaikan Tuhan. Terima kasih kami mengingat akan anak-anak jemaat Tuhan yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah. Tuhan, saat ini mungkin anak-anak kami yang masih banyak melakukan aktivitas belajar, aktivitas sekolah melalui online. Kami perlu Engkau Tuhan untuk terus membimbing mereka. Pandemi COVID ini belum juga berakhir sampai dengan hari ini. Engkau menjaga anak-anak kami untuk tetap punya semangat di dalam belajar. Situasi dan kondisi yang tidak mendukung mungkin membuat mereka
kehilangan semangat, namun kami percaya Tuhan sendiri yang akan terus mengiring mereka menggapai harapan dan cita-cita anak-anak jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan punya sebuah rancangan yang indah buat anak-anak kami. Tuhan akan menempatkan mereka pada kehidupan yang dipenuhi dengan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kehidupan yang penuh dengan keberuntungan bagi masa depan mereka. Berilah hati mereka punya hati, meskipun nanti kelak mereka berhasil di dalam kehidupan mereka, berilah hati mereka untuk ada kerinduan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang lemah di dalam fisik. Tuhan, marilah Engkau adalah kekuatan bagi mereka. Di dalam kelemahan fisik mereka ada Tuhan yang terus menopang mereka melalui cinta kasih yang diberikan oleh keluarga, pengobatan-pengobatan, doa-doa dan penghiburan-penghiburan bagi mereka, kiranya menjadi suatu alat untuk mereka pulih kembali, semangat kembali, sembuh kembali, dan boleh membangun persekutuan ibadah seperti yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kami tidak tahu apa yang menjadi beban hati pergumulan mereka masing-masing. Kami serahkan kepada Tuhan. Lawatan-Mu bagi mereka, saudara-saudara kami pada saat ini boleh semakin menguatkan. Ketika ada kesulitan, ada jalan buntu, Tuhan hadirlah di sana. Engkau memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami. Apa? Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika kami mau di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan ada di dalam kami. Engkau yang menolong saudara-saudara kami, membukakan pintu jalan-jalan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah kira-kira seruan, doa dan harapan kami. Ampunilah atas segala kesalahan-kesalahan kami, ketidaktepatan hidup kami. Ampunilah Tuhan ketika selama ini kami sering kali mendukakan hati Tuhan dengan cara hidup kami yang salah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak hanya pada sore hari ini, tetapi setiap hari akan didengarkan Tuhan dan suatu saat kita akan menerima jawaban doa dari Tuhan. Dengan penuh sukacita Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan KPJ 99 bait yang pertama dan kemudian kita akan menerima salam berkat penutup. Aku duwe pamarto Yesus Kristus asmanyo kang wis ngorbankan sariro ngruwat aku sing dosa satu Gustiku Yesus Kristus pamartaku tak puji terus ing kalbu. Aku duwe pamarto satu ing kasetyan yen aku nyangga panandang pinaringan karosan satu Gustiku Yesus Kristus pamartaku tak puji terus ing kalbu. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita. Segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, dan memberkati langkah hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. KPJ 99 baitnya yang ketiga. Aku duwe pamarto putreng Allah pripatyo, yen aku karo ban susah tinunggil mrih tan lesah. Satu Gustiku Yesus Kristus pamartaku, tak puji terus ing kalbu. Duduk kembali, dan terima kasih Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah mengikuti ibadah Patuen pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan ada satu pesan dari rekan sepelayanan kami untuk hari Minggu tanggal 25 April. Setelah ibadah hari Minggu di Pagas akan ada kegiatan kerja bakti, yaitu kita akan kerja bakti membersihkan kebun gereja yang di sebelah timur dan belakang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama bergabung dalam kerja bakti ini. Mungkin perlu membawa alat-alat yang perlu dibawa untuk kebutuhan kerja bakti ini, dan jangan lupa membawa satu baju ganti, mungkin kaos, ya barangkali berkeringat basah supaya tidak masuk angin, jadi ada baju ganti yang kita sediakan. Itu Bapak Ibu, kita tetap semangat, tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk terus mendisiplinkan diri buat mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, menggunakan masker, kita sebisa mungkin menjauhi kerumunan-kerumunan yang tidak perlu, kita menjaga kondisi tubuh fisik kita dengan makan yang bergizi, istirahat kita yang cukup, kemudian juga bekerja sesuai dengan ukuran kekuatan kemampuan kita dan berpikir secara positif. Selamat sore, salam sehat selalu.